Aduh, Masya Allah, Testri, ini baru masuk langsung ditodong. Apa kabar kita? Alhamdulillah baik, senang banget. Ini pesertanya udah banyak ya hari ini. Ya, untuk menyingkat waktu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat ya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di kesempatan hari ini. Perkenalkan saya Tita Elinor sebagai Ketua Upload DIY Bandung. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Baby Dinata, Mbak. Sebagai founder Upload DIY seluruh Indonesia. Terima kasih Mbak sudah menyempatkan untuk hadir di acara sharing session kali ini, dan kehadiran Mbak menjadi support buat kami semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Miria Saryana Lubis, speech therapist owner dari Miria Daycare and Preschool yang berlokasi di Cimahi. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan menjadi narasumber salah satu program sharing session di Upload DIY Bandung untuk bulan Agustus 2021. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan Upload DIY Bandung serta seluruh Indonesia, dan juga untuk ayah bunda yang sudah mempersiapkan hari ini untuk bisa hadir di acara sharing session Upload DIY Bandung. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Perikaliber yang udah mempersiapkan program hari ini, sehingga program hari ini bisa berjalan. Terima kasih untuk usaha yang maksimal dari kalian semuanya. Sharing Session Live Zoom Parenting ini adalah salah satu program Upload DIY Bandung, yang dimana isinya dari acara ini adalah kita bisa berbagi berbagai ilmu kepada rekan-rekan semuanya, di luar kegiatan DIY ataupun crafting. Di sharing session kali ini, kita akan membahas mengatasi speech delay pada anak dengan narasumber Ibu Miria Saryana Lubis dari Maria Daycare dan Preschool dari Cimahi. Dan melalui sambutan ini, saya mewakili organisasi Upload DIY Bandung, memiliki harapan semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Selain itu juga besar harapan kami, organisasi kami ini yaitu Upload DIY bisa dikenal oleh seluruh masyarakat, baik itu masyarakat DIY di Bandung ataupun di seluruh Indonesia. Bahwa Upload DIY ini bukanlah hanya organisasi yang hanya main-main saja, tetapi di dalam organisasi kami ini kita semua bisa mendapatkan banyak ilmu, bisa menambah kreativitas, selain itu juga bisa menambah banyak wawasan untuk kita semuanya. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan menjadi member Upload DIY Bandung. Karena insya Allah kedepannya kita juga akan sering mengadakan sharing session, baik itu mengenai crafting atau DIY itu sendiri, ataupun untuk sharing parenting. Dan mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa mengadakan untuk sharing session untuk kajian ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana untuk DIY Bandung. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan sahabat semuanya yang sudah bergabung di acara hari ini bisa mendapatkan ilmu yang maksimal di sini. Dan terima kasih banyak, saya kembalikan semuanya kepada host kami, Testri. Silahkan Testri. Oke, iya terima kasih Teh Tita sambutannya. Iya. Kedua, ini dari Mbak Baby Dinata, founder Upload DIY Indonesia. Dipersilahkan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Dinata. Domisili saya tuh di Depok. Jadi saya diundang di sini untuk menjadi sebagai founder Upload DIY merasa sangat tersanjung sekali karena saya memperhatikan kegiatan dari Upload DIY Bandung itu sangat bermanfaat sekali, tidak cuma hanya sekedar crafting tapi berbagi ilmu tentang parenting, makeup dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat sekali. Semoga harapan aku sendiri
Upload DIY Bandung tetap seperti ini, tetap lebih dikenal masyarakat luas, bahkan bisa menularkan kreativitasan ke berbagai kalangan dan masuk ke ke seluruh jajaran masyarakat lainnya. Nggak ada yang bisa aku ucapin. Terima kasih buat Upload DIY Bandung, buat narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi informasi dan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian sambutan dari saya. Oke, terima kasih, Baby. Oke, iya. Ya, terima kasih. Nah, oh iya, untuk sharing session kali ini, Mbak Baby dan Ayah Bunda, saya mau sampaikan ya, di sharing session kali ini kita untuk peserta yang sudah daftar, kita akan mendapatkan e-sertifikat. Nanti jadi peserta yang sudah mendaftarkan diri, otomatis nanti e-sertifikatnya akan dikirim di email yang sudah terdaftar sebelumnya di link yang sebelumnya diisi ya. Dan untuk teman-teman yang sudah di Zoom tapi belum melakukan registrasi dan ingin mendapatkan e-sertifikat, boleh langsung daftar dulu. Kemudian nanti e-sertifikatnya akan dikirim melalui email. Oke, untuk acara selanjutnya ke acara inti. Ini sekarang kita akan sharing session, temanya tentang mengatasi speech delay pada anak. Sudah bergabung bersama kita ya, Ibu Miria Siriana Lubis. Beliau adalah speech therapist dan owner dari Miria Daycare. Untuk speech delay itu seperti apa? Standar usia dikatakan speech delay itu seperti apa? Dan terapi atau treatment yang bagus dilakukan minimal di keluarga itu seperti apa? Boleh kita tanyakan langsung dengan narasumbernya. Untuk Ibu, saya panggilnya Ibu aja ya. Ibu Ria, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang saya hormati founder DIY Indonesia, yang saya hormati juga Ketua Upload DIY Bandung. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan suri teladan yang baik kepada kita selaku umatnya untuk dicontoh. Pertama-tama izinkanlah saya tadi sudah mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk kita sama-sama sharing, dan saya juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Bunda untuk ikut acara sharing session ini yang diadakan oleh Upload DIY Bandung. Baiklah, seperti biasa sebelum saya memulai, karena saat ini kondisi bumi pertiwi dan bumi tercinta kita ini sedang kritis, bisa dikatakan seperti itu. Saya berharap kepada Bunda dan meminta kepada Ayah dan Bunda semua untuk sejenak kita berdoa semoga Allah mengangkat penyakit ini, virus ini dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Amin ya robbal alamin, terima kasih. Baiklah, Ayah Bunda, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi mengenai tentang apa sih yang dikatakan dengan speech delay itu, saya akan sedikit bercerita tentang terapi wicara atau speech therapy. Terapi wicara itu adalah tenaga medis yang menangani pasien yang mengalami gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi itu macam-macam, Bunda. Ada yang bermasalah di bahasanya, ada yang bermasalah di wicaranya, ada yang bermasalah di suaranya, ada yang bermasalah di irama kelancarannya. Nah, ada 3 poin itu untuk berkomunikasi, dan kami juga menangani kasus-kasus yang mengalami gangguan baik menghisap, menelan, ataupun mengunyah.
Nah, biasanya pasien-pasien stroke atau pasien-pasien post-laringectomy biasa yang kami tanganin. Nah, itu sekilas tentang speech therapy. Nah, alhamdulillah saat ini speech therapy atau terapi wicara di Indonesia sudah mulai merata. Ada di seluruh penjuru, terutama di rumah sakit RSUD. Kalau di daerah Cimahi sendiri, kebetulan saya yang diamanahi menjadi Ketua DPC Cimahi, sudah tersebar kurang lebih ada 15 terapi wicara atau speech therapy yang ada di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, ataupun di klinik-klinik. Nah, speech therapy sendiri itu tidak bisa langsung begitu saja untuk praktek, mereka harus mempunyai STR. STR itu istilahnya surat izin ya yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk bisa melakukan tindakan. Satu STR itu berlaku kurang lebih 5 tahun. Satu STR itu kurang lebih ada 25 SKP sama seperti dokter dan bidan. Biasanya di rumah sakit itu kita punya rekanan. Biasanya rekanan kita ada yang namanya okupasi terapi, ada yang namanya fisioterapi. Di mana kita bisa ditemukan? Biasanya ada di poli anak, poli rehabilitasi medik, ataupun poli stroke. Biasanya kalau poli stroke ada di RSHS atau RSCM. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sekilas tentang terapi wicara. Jadi saat ini mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran sebenarnya terapi wicara itu apa. Bukan dukun, bukan orang pintar, tapi kami juga belajar anatomi fisiologi, kami juga belajar tentang seluk-beluk kenapa anak tidak bisa bicara gitu. Nah, selanjutnya lagi sedikit juga informasi, saat ini sudah ada 4 akademi yang istilahnya mencetuskan para speech therapist. Yang pertama ada di Jakarta, namanya Academy of Speech Therapy Indonesia, tempat saya dulu kuliah. Yang kedua ada di Rumah Sakit Al-Islam. Yang ketiga ada di Solo, Poltekkes Surakarta. Dan yang keempat ada di Padang, Mercu Buana. Gitu. Nah, jadi kalau bunda-bunda nih yang punya anak kira-kira masih bingung mau kemana arahnya, bisa ke tempat speech therapy itu, bisa jadi bahan pertimbangan. Baik Bunda, kita langsung saja ke materi kita. Ini ada slides-nya ya, Bun? Ada slides-nya. Nah. Oke, kita akan membahas tentang speech delay. Gitu. Baik, slide-nya lanjut. Kita akan lihat di 1000 hari kehidupan itu merupakan periode percepatan tumbuh kembang anak. Jadi dari mulai kandungan sampai dengan usia 2 tahun, slide selanjutnya itu balik lagi. Oke, itu bisa kita bisa bilang dengan masa emas perkembangan otak anak. Slide lagi, silahkan. Ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada perkembangan jaringan otak anak apabila anak kita tidak distimulasi mulai dari 0 sampai dengan 3 tahun, kita bisa lihat stagnan di garis yang warna biru itu, dia tanpa stimulasi akan standar, akan seperti itu saja. Tapi apa hasilnya? Jika kita stimulasi, maka dia akan bergerak kurang lebih sampai dengan 90% nanti di usia 10 tahun. Baik, saya akan sekilas sedikit bercerita tentang anak saya yang pertama. Kebetulan anak saya yang pertama lahir tidak prematur, cukup bulan tapi berat badannya yang kurang. Jadi saat itu berat badannya 2,3 dan mengharuskan anak saya masuk inkubator dan lain-lain dipantau pantau tumbuh oksigen, terus kadarasi oksigen kayak gitunya. Terus karena itu saya tidak fokus untuk tumbuh kembang anak, terutama di proses motorik kasar, berbahasa, dan motorik, kebetulan motorik halusnya alhamdulillah baik. Apa yang terjadi pada usia 6 bulan, anak saya belum bisa mengguling-guling. Oke, saya sudah sadar di usia 6 bulan ada sesuatu dengan anak saya, tapi saat anak saya mau guling-guling baru saya stimulus. Jadi
sebenarnya mohon maaf ini tidak boleh dijadikan uji coba, cukup untuk anak saya saja. Jadi pada saat usia 1 tahun saya screening usia 12 bulan seterata dengan usia 6 bulan anak saya. Dan bisa berjalan di usia 15 bulan, alhamdulillah di usia 12 bulan sudah bisa berujar, berbicara. Jadi pada saat usia 12 bulan ke bawah, apa yang saya perhatikan untuk anak saya, karena memang berat badannya kurang, jadi saya supply makanan terus. Saya tahu tumbuh kembangnya agak bermasalah, tapi saya sengaja, saya mau bikin kayak trial and error, padahal itu nggak boleh sebenarnya. Kalau mama saya tahu, pasti saya udah habis gitu ya. Sebenarnya udah habis juga dimarahin anak kok buat coba-coba gitu ya. Jadi saat usia itu ya kalau anak saya mau ngomong mama baru mengoceh-ngoceh baru saya stimulus, anak saya baru minta dititah-titah baru saya stimulus, selebihnya saya biarkan begitu aja gitu. Dan akhirnya memang benar kita manusia tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Jadi kita perlu stimulasi. Stimulasi utama buat anak kita adalah kita, ibunya dan ayahnya gitu. Seperti itu. Oke, slide selanjut. Ya, ini hanya sekilas saja tentang tumbuh kembang anak mulai dari 0 sampai dengan 60 bulan. Boleh lanjut diklik. Ya, pada usia 0 sampai dengan 3 bulan, poin pertama yang harus dilihat oleh ayah dan bunda adalah saat lahir anak harus menangis, itu wajib menangis. Karena apa? Saat anak tidak menangis menandakan oksigen tidak mengalir ke otak. Saat oksigen 1 detik saja tidak mengalir ke otak, tidak mengalir ke otaknya di area mana gitu. Biasanya akan menyebabkan PR-PR yang lumayan untuk tumbuh kembang anaknya. Jadi biasanya bidan atau dokter apa sih namanya? Dokter yang sebentar. Ya, ya, SPOG biasanya akan ngebalikin babynya, terus kalau nggak ditepuk-tepuk kakinya untuk dia menangis. Seperti itu. Dan usia 0 sampai dengan 3 bulan juga dia sudah mulai menatap mata bundanya. Oke, Bun boleh ganti-ganti saja. Terus ganti. Ya, terus oke, sudah mulai tertawa. Ya, ini saya rasa ayah bunda sudah sangat paham dengan tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Oke, stop di sini. Dengan tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 60 bulan, jadi saya akan memberikan poin-poin pentingnya saja gitu. Kenapa saya ngasih materi seperti ini yang katakanlah misalnya ada di usia 48 bulan, apa aja sih sebenarnya yang harus didapat pada anak usia 48 bulan? Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin. Nah ini enggak hanya 48 bulan kayak misalnya 60 bulan gitu ya. Ini bisa dijadikan acuan ayah bunda untuk melihat screening atau untuk melihat milestone sejauh mana perkembangan anak kita gitu. Misalnya di 48 bulan si anak itu seharusnya sudah mulai bisa menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. Contohnya memecahkan masalah itu seperti apa? Pintunya ditutup, pintu kamar ditutup, terus gimana caranya anak kita bisa keluar? Bisa didorongkah pintunya? Bisa dibukakah pintunya? Nah, kalau misalnya bisa seperti itu kan berarti anak kita sudah mulai bisa memecahkan masalah. Bisa dicentrang atau di checklist. Tapi kalau misalnya anak kita belum bisa memecahkan masalah, ini bisa dijadikan poin atau acuan untuk menstimulasi anak kita. Seperti itu. Ya, jadi mulai dari 0 sampai dengan 60 bulan itu ada poin-poinnya, nanti Bunda bisa dijadikan acuan untuk menstimulasi Ananda di rumah. Nah, ada poin-poin penting apa yang biasanya akan terjadi atau yang harusnya dilewati pada anak-anak kita? Yang pertama adalah fase merangkak. Fase merangkak boleh mundur lagi? Maaf,
boleh mundur lagi Teh. Ya, boleh mundur lagi. Ya, nah ada di 12 bulan. Oke, ada di 9 sampai dengan 12 bulan. Maaf yang di 12 bulan yang ada gambar fase merangkaknya. Boleh dilihat. Ya, nah jadi fase merangkak ada cukup kontroversi di dunia medis, terutama psikolog ataupun dokter anak. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, anak kita tidak melewati fase merangkak kalau toh dia sudah mulai jalan. Jadi fase merangkak itu adalah fase stimulasi secara natural pergerakan otak kanan dan otak kiri. Jadi apa yang akan terjadi kalau misalnya anak kita tidak melewati fase merangkak? Biasanya akan mengalami namanya disorientasi ruang. Apa itu disorientasi ruang? Yang umum terjadi adalah lupa akan letak tempat, letak barang, ataupun letak posisi. Contoh sederhana saja. Jadi tunggu sebentar, Pris ya. Rute-rute jalannya seperti itu. Ataupun biasanya anak-anak yang lebih umum sering terjadi kalau datang ke tempat baru atau ke tempat di keramaian, dia akan distract, dia akan ngamuk gitu istilahnya. Biasanya mendengar suara apa itu? Bising, bukan bising. Sound di hajatan itu biasanya akan distract, akan ngamuk gitu, akan tantrum gitu. Terus selanjutnya lagi kalau misalnya datang ke tempat baru, berkunjung ke rumah saudara, dia akan juga distract, atau rumah kerabat dia akan distract, ataupun datang ke mall juga dia biasanya akan distract. Seperti itu. Yang pertama adalah fase merangkak. Yang kedua adalah dominan tangan mana? Dominan tangan kanan kah atau dominan tangan kiri kah? Nah, saat dominan tangan kanan dan dominan tangan kiri itu terbentuk, kok dikituin? Aduh. Mama. Iya, tak. Ini mungkin mau ini. boleh deh. Pokoknya lain video. Sini. Saat anak kita sudah tangan kiri di usia 3 tahun, kita paksa di tangan kanan di usia 3 tahun itu, 3 tahun ke atas, maka dia akan distract. Nah, biasanya distract-nya kelihatannya di mana? Nanti pas masuk di usia sekolah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Biasanya dia akan kesulitan fokus, dia akan kesulitan konsentrasi, atau ada yang lebih jauh lagi, dia akan disleksia, gangguan kesulitan belajar. Untuk gangguan kesulitan belajar yang ringan biasanya tuh terbentuk misalnya ketukar nih antara huruf U dan huruf N, ketukar nih antara huruf B dan huruf D gitu. Seperti itu. Selanjutnya lagi poin yang ketiga tentang tumbuh kembang anak ini adalah bahasa. Nah, banyak sekali pasien-pasien saat ini selama pandemi kurang lebih hampir yang datang ke saya itu kurang lebih kalau misalnya saya lihat ritmenya ya hampir 80%, hampir 80% itu karena delay speech. Delay speech-nya itu karena, mohon maaf ini saya ada gangguan dari tadi. Oke, 80%-nya itu karena dia nonton gadget atau nonton TV. Nah, untuk nonton gadget dan nonton TV itu biasanya bahasa yang didengarkannya adalah bahasa Inggris. Nah, sedangkan konsep bahasa itu terbentuk di usia 3 tahun. Jadi, sebaiknya di usia 3 tahun ke bawah, alangkah lebih baiknya kita menstimulasinya dengan bahasa Indonesia.
gitu. Saat si anak sudah mulai paham bahasa Indonesia, baru boleh kita kasih lagi dengan tambahan-tambahan bahasa Inggris seperti itu. Jadi hampir 80% yang datang ke saya itu karena delay, karena mohon maaf, delay speech-nya itu tidak ada gangguan penyerta ya, mohon maaf, bukan autis, bukan CP ataupun Down syndrome. Delay speech murni itu karena memang dari lingkungan gitu. Baik, Mungkin selanjutnya ya, boleh slide selanjutnya. jadi bilingual gitu kalau misalkan sering mendengarkan atau sering lihat gadget, jadi bingung juga untuk bahasanya. Oke, Iya silakan bisa benar, dilanjut. bingung bahasa di usia 3 tahun karena konsep bahasanya belum terbentuk ya Bun. Baik, next selanjutnya untuk kejelasan bicara kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, bisa lihat di sini pada usia 19 sampai dengan 24 bulan, ingat kejelasan bicara itu baru 25% sampai dengan 50%. Jadi, Bunda saat usia 2 tahun, anak kita belum bisa ngomong huruf R, Bunda nggak usah cemas, nggak usah khawatir, karena memang kejelasan bicara baru tercapai 25 sampai dengan 50%. Selanjutnya di usia 2 sampai dengan 3 tahun, itu terbentuk kurang lebih 50 sampai dengan 75%. Selanjutnya di usia 4 sampai dengan 5 tahun itu terbentuk 75 sampai dengan 90%. Dan 5 tahun ke atas itu sudah mulai terbentuk 90% kejelasan bicaranya. Ini berdasarkan dari luar juga ya, dari buku Assessment and Treatment of Artikulasi. Baik, kita lanjut ya, tabel pola normal perkembangan bicara ini nanti bisa PPT ini bisa nanti minta di-share panitia, tapi mau slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya? Ya, slide selanjutnya itu biasanya ini poin paling penting. Nah, huruf-huruf apa saja yang biasanya sudah mulai terbentuk? Nah, biasanya yang datang ke saya umur laki-laki, umur 2,5 tahun, pengen ngomong huruf R-nya jelas gitu. Nah, ternyata huruf R itu terbentuk laki-laki, bisa lihat tabel di sini yang ada garis warna biru itu laki-laki dan garis warna pink itu adalah perempuan. Untuk huruf R sendiri terbentuk di usia 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi, kalau misalnya Ananda belum bisa ngomong huruf R di usia 3 tahun, ya nggak apa-apa, karena memang masih dalam proses, seperti itu. Nah, sebenarnya huruf-huruf apa aja yang sudah terbentuk di usia 1 tahun? Namanya huruf-huruf bilabial. Ada huruf-huruf P, B, M, W, seperti itu. Kenapa saya pengen dipanggil mama sama anak saya? Karena saya pengen kata pertama yang terujar dari mulut anak saya adalah huruf M, mama, karena saya tahu kalau M itu adalah huruf bilabial yang biasanya terbentuk atau berujar saat anak baru mulai berbicara. Seperti itu kurang lebihnya. Ini bisa dijadikan patokan dan acuan untuk Bunda melihat kalau anak saya ada keterlambatan atau tidak. Baik, slide selanjutnya. Nah, waspada jika, yang pertama, jika anak tidak tertarik mengeluarkan suara, nah itu di usia kurang lebih 6-9 bulan, tadi ada di milestone 0-60 bulan, nanti bisa dibaca lagi ya. Terus yang keduanya, tidak mau atau tidak ada kontak mata dengan ibunya. Nah, ini lagi yang jadi poin penting. Saya pernah ngisi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, jadi fenomena zaman sekarang adalah saat ibu menyusui adalah saat yang paling indah karena kita bisa bergadget ria gitu ya. Karena kita bisa bergadget ria, membalas WhatsApp atau bisa refreshing lah gitu ya. Wahai para bunda, para pendidik pertama, bersabarlah sejenak, bersabarlah sejenak, karena saat kita menyusui Ananda itu
kita akan mengalirkan asa mulai dari sentuhan, mengalirkan asa dari visual terutama. Jadi bersabarlah sebentar untuk kita mengasihi anak kita sampai dengan tertidur lelap. Saat anak kita tertidur lelap, bolehlah kita baru ber-WhatsApp-an Ria atau bisa membaca-baca status atau bisa membalas WhatsApp. Nah, apa yang terjadi ayah dan bunda jika poin ini terskip gitu ya? Nah, ini yang banyak terjadi juga saat ini adalah kontak mata. Kontak mata anak dengan ibu dan lingkungan sekitar itu nggak ada. Aduh, anak aku mah kalau dipanggil teh nggak ngeliek-liek acan gitu. Nah, bisa jadi pengaruh dari sininya gitu. Jadi mudah-mudahan ayah bunda kalau misalnya sudah tahu ini bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang lainnya gitu. Edukasi ke saudara atau adik bahkan, sabar dulu main HP-nya, ayo boboin dulu dedeknya, kalau udah bobo baru main HP gitu. Seperti itu. Baik, kita lanjut di poin ketiga ya. Poin ketiga itu tidak merespon saat namanya dipanggil usia 6 bulan. Ini juga perlu perhatian, khawatir jika anak ada masalah dengan gangguan pendengaran. Baik, yang keempat adalah tidak mengoceh sama sekali di usia 9 bulan, masih nggak ada suara nggak ada suara seperti itu perlu waspada. Yang kelima, anak tidak bisa mengikuti petunjuk sederhana, misalnya yang sederhana, ayo buang sampah, ayo ambil remote, ayo mainan dede yang disuka mana, nah itu perlu hati-hati ya. Yang kelima, hanya berbicara satu kata saja di usia 2 tahun, nah itu perlu waspada. Baik, biasanya penyebab dari keterlambatan bicara tuh apa aja? Boleh slide selanjutnya. Yang pertama biasanya ada masalah pendengaran. Yang kedua, boleh slide selanjutnya. Yang kedua biasanya adalah masalah perkembangan di otak yang menguasai kemampuan oromotor, biasanya pada kasus-kasus pasien CP cerebral palsy. Yang ketiga biasanya ada masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tuanya. Gitu. Yang keempat biasanya menggunakan 2 atau lebih bahasa sebelum konsep pemahaman bahasa terbentuk seperti yang tadi saya bilang. Yang kelimanya, nah biasanya juga jadi faktor keterlambatan bicara yang menjadi faktor biasanya faktor televisi dan gadget. Nah, biasanya sebagian besar penyebab anak terlambat bicara adalah biasanya kurangnya latihan dan lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak menonton TV, atau dikarenakan penggunaan bahasa 2 atau lebih. Oke, slide selanjutnya. Nah, biasanya gangguan tumbuh kembang itu mulai dari slide selanjutnya, mulai dari ringan sampai dengan berat, itu selalu bersamaan lebih dari satu gejala. Saya ambil contoh. Oke, sambil menunggu tersambung lagi untuk yang boleh. Baik, lanjut ya. Dampak dari keterlambatan bicara pada proses akademik. Biasanya, boleh di slide selanjutnya, akademik itu biasanya akan kesulitan di membaca dan menulis. Baik, slide selanjutnya lagi. Nah, bisa kita lihat contoh tulisan ini. Ini adalah contoh untuk anak laki-laki saat diminta untuk dikte pada usia 6,3 tahun dan pada usia 6,4 tahun. Saat kita minta bilang knalpot, dia nulis knapot. Saat kita minta bilang amplop, dia nulis amplok. Seperti itu, ya. Baik. Nah, slide selanjutnya. Baik, jadi stimulasi apa sih sebenarnya yang baik untuk anak kita di rumah? Yang pertama, contohkan bicara yang baik sama anak. Bicaranya pelan dan jelas. Selanjutnya, yang kedua, ciptakan lingkungan yang edukatif. Bisa tempelkan gambar-gambar di dinding, seperti itu. Yang ketiga, slide selanjutnya, meminimalkan nonton TV. Kalaupun memang harus menonton TV, usahakan untuk selalu mendampingi Ananda. Yang keempat, jangan pernah bosan kepada anak. Usahakan selalu ada kontak mata saat berbicara pada anak. Nah, yang kelima,
Selanjutnya, slide selanjutnya, berikan reward. Reward itu tidak harus dengan hadiah, tapi bisa dengan pujian, bisa diberikan senyuman, ciuman, sentuhan, pelukan, atau tepuk tangan, seperti itu. Terus, slide selanjutnya, yang keenam, ajari anak untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Nah, biasanya kalau sebelum pandemi biasanya suka di komunitas-komunitas parenting itu suka mengadakan playdate, tapi kalau saat ini agak sulit gitu ya untuk mengadakan playdate seperti itu karena memang saat ini kondisinya tidak memungkinkan. Mungkin bisa bertemu dengan teman-teman, tapi teman-temannya yang masih saudara gitu, anaknya adik atau anaknya kakak, seperti itu. Baik, yang ketujuh, bisa ajari anak untuk bernyanyi atau menirukan suara. Dan yang kedelapan, kurangi penggunaan gadget, bisa dialihkan dengan menggunakan buku-buku yang edukatif. Boleh slide selanjutnya? Nah, yang kesembilan, stimulasi juga perkembangan motorik ataupun sensoriknya anak. Sekarang sudah banyak banget parenting ibu sama anak yang memberikan stimulasi apa sih sebaiknya yang diajarkan untuk anak-anak kita, misalnya di usia 5 tahun ke bawah. Sudah banyak grup-grupnya, nanti bisa searching saja di internet. Dan yang terakhir, sebenarnya untuk mencerdaskan anak, selain memberikan nutrisi yang tepat untuk otak, dapat juga memberikan makanan untuk otaknya agar cerdas, yaitu dengan bermain. Nah, sebenarnya bermain itu sebenarnya untuk mencerdaskan anak gitu ya. Oke, di sini juga disebutkan para ahli menemukan bahwa bermain adalah makanan otak dari luar tubuh yang sangat efektif untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal. Bermain adalah pekerjaan utama anak. Oleh karena itu, orang tua perlu meluangkan waktu untuk bermain pada anak. Jadi, sebisa mungkin kurang lebih 30 menit atau sampai dengan 1 jam kita membersamai anak dengan bermain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tips nih dari saya. Boleh dibuka tipsnya. Yang pertama, seringlah berbicara pada anak. Jangan hanya menyuruh ataupun melarang anak gitu. Yang kedua, pergunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu cepat pada anak. Yang keempat, berbicara tentang kegiatan sehari-hari. Biasanya dilakukan kalau sudah mau tidur gitu. Kalau mau tidur biasanya kita flashback kembali ngapain aja pagi-pagi, perasaannya bagaimana, happy, lagi bete nggak sama mama, seperti itu. Mama minta maaf ya tadi marah sama kakak. Nah, kita flashback kegiatan sehari-hari kita dengan anak. Yang kelima, jangan memaksa anak jika tidak mau berbicara. Itu poin penting. Jadi, ayo ngomong dulu, maunya apa? Ngomong dulu, maunya apa? Nah, itu bikin anak tuh jadi bikin anak tuh jadi nggak mau ngomong akhirnya gitu. Nah, yang keenam, berikan pujian jika anak berusaha mengungkapkan apa yang diinginkannya. Dan yang terakhir, usahakan membacakan cerita pendek sebelum tidur. Nah, kurang lebih seperti itu, Ayah dan Bunda, tips dan materi saya hari ini cukup singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya serahkan kembali kepada MC, silakan. Oke, terima kasih Ibu Ria. Penjelasannya sangat jelas sekali ya. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita. Nah, sebelum kita buka untuk sesi tanya-jawab, karena ini yang join di sore ini, alhamdulillah lumayan banyak nih. Terima kasih untuk mau berpartisipasi ya, join di Zoom meeting kali ini. Kita foto dulu nih. Gimana kalau kita foto dulu ya? Oke, untuk sesi foto kali ini, Teh Weni bisa bantu saya? Oke, Teh Weni, boleh. Kasih aba-aba ya, Teh? Oke. Sudah siap, Ayah Bunda semuanya. Saya hitung 1, 2, 3, kita mulai fotonya ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Sebentar, di-save dulu. Oke. Lagi ya.
1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, terima kasih Teh Weni. Nah, setelah sharing sessionnya selesai, ini kita ada tanya jawab. Yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita bertanya langsung ke Bu Lia. Silahkan pertanyaannya, boleh angkat tangan langsung. Sudah ada belum ya? Saya cek dulu. Dari Upload DIY mungkin sudah ada yang menyiapkan pertanyaan di sini. Sambil nunggu yang bertanya. Oh, ini udah ada yang angkat tangan. Mbak Rere, silahkan Mbak, boleh unmute dan boleh bertanya langsung. Mbak Rere Rahim, silahkan Mbak. Mbak Rere Rahim, silahkan boleh di unmute dan boleh bertanya langsung. Oke. Oke. Setelah itu Ibu As. Oke, Mbak Rere. Oke, kalau gitu ke Bu As dulu gitu ya, ke Bu As dulu. Boleh, silahkan Ibu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, saya dengan As dari Cianjur. Iya. Halo, Bu. Ini saya pengen tanya. Saya kan punya anak nih, usia sekarang itu sudah, kalau di sekolah, kebetulan sekolah inklusi itu sudah 9 tahun, tapi memang secara verbal, bahasa itu belum bisa mengucapkan satu kalimat secara utuh. Alhamdulillah sudah terapi kurang lebih sih 5 tahun ya. Di ponisnya itu ADHD, Bu. Nah, ini untuk bisa membuat anak saya bisa sama dengan yang lain, itu baiknya seperti apa ya Ibu Lia, biar kalau terapi saya tetap jalan, terus kemudian mungkin beberapa hal yang ingin saya coba seperti kursus juga mungkin saya akan coba, cuman apa memang harus pakai infonya sih harus ada obat yang diminum kalau dari tumbuh kembang ya, atau harus seperti apa? Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu As'ad dari Cianjur. Iya, betul. Terapinya sama siapa? Nama terapisnya? Oh, sekarang ini di Grahita Indonesia, Ibu. Oh, Grahita Indonesia. Ya, Oke. Di Cianjur juga sudah ada rekan kami kurang lebih 3 atau 4 orang di Rumah Sakit RSUD Sayang ya, kalau nggak salah. Oh iya, RSUD Sayang, betul. Ya, RSUD Sayang. Jadi saat anak akan mengungkapkan satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Jadi kurang lebih kalau frase itu 2 kata, kalau membuat kalimat yang utuh subjek, predikat, objek itu terdiri dari 3 kata. Saat anak akan membuat kalimat yang utuh, kita harus perhatikan pernapasannya, gitu ya. Jadi kita akan cek pernapasannya. Bagaimana kemampuan pernapasan anak? Oh, pernapasannya bisa hitung lebih dari 10 hitungan gitu. Misalnya kita pakai sedotan itu kan ada level-levelnya gitu. Kita sedot kuat nggak sampai 10 hitungan? Itu fungsinya apa? Itu untuk memberikan stimulasi pernapasan pada anak. Nah, jadi saat anak yang napasnya terkesan pendek, dia akan berbicara misalnya, "Mama, saya mau makan." Jadi, "Mah auan." Seperti itu dalam satu kata gitu. Jadi mungkin untuk Ananda, mungkin nanti bisa minta tolong sama terapisnya. Oh, perhatikan kemampuan pernapasannya gitu. Pernapasannya bisa jadi kenapa anak belum bisa merangkai ataupun belum bisa berbicara satu kalimat, bisa jadi ada masalah atau kemampuan pernapasannya pendek seperti itu. Selanjutnya obat, mohon maaf
dari kami memang D3, jadi kami tidak menyarankan atau kami tidak diberikan wewenang untuk memberikan resep obat gitu. Kecuali mungkin yang Ibu tahu ada herbal-herbal gitu, tapi beberapa produk sudah meminta saya untuk menjadi brand ambassador, terutama obat-obat yang ditetes-tetesin gitu. Kalau Ibu lihat di WhatsApp, Facebook, itu sangat banyak gitu ya, ditetesin terus nanti bisa lancar bicaranya gitu. Ya, di sisi lain saya tidak berwenang untuk menyarankan itu karena berkaitan dengan kode etik kami. Yang kedua, itu tergantung dari sudut pandang Ibu gitu, tergantung dari sudut pandang Ibu gitu. Oh ya, anak saya yang pakai tetes itu baru 2 bulan udah langsung ngomong. Bisa jadi program latihan terapi bicaranya banyak gitu, programnya banyak, pas kebetulan saat minum obat itu bisa lancar. Sama seperti halnya, udah zaman dulu mah dikerok atau pakai cincin emas ya gitu. Secara treatment benar. Jadi saat anak itu mau berbicara, poin organ artikulator yang harus saat Bunda menstimulasi dan secara tidak langsung itu memberikan stimulasi sama lidahnya agar bergerak secara elastis. Tapi saat ini ilmu semakin berkembang. Saat cincin kita gunakan, bisa jadi ini sumbernya bukan infeksi ya, virus atau bakteri gitu kan, tidak steril gitu. Nah, kami pun di sini saat memberikan treatment namanya oral motor exercise, kita menggunakan kayak sikat gigi, ada yang distimulasi di daerah lidahnya, langit-langitnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Ibu Aas. Baik, Ibu, terima kasih atas informasinya. Sama, sukses terus Ibu. Masya Allah, sudah luar biasa, kurang lebih selama 9 tahun membersamai Ananda, mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala yang besar untuk Amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sukses gitu. Amin, 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 amin. Terima kasih. Ya, silahkan. Mungkin saya akan memberi satu kesempatan lagi kali ya Bun ya. Ini waktunya sudah 16.58. Oke, baik. Ini Mbak ada pertanyaan nih, ada yang chat. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Azizah. Saya mau tanya Bun, anak saya usia 7 bulan, 7 bulan 3 minggu, tapi belum bisa mengucapkan mama, mama, baba, baba, tata, tata. Kadang cemas juga karena ada teman seusianya yang sudah bisa mengucapkan 2 suku kata di usia 6 bulan. Nah, itu gimana, Bu? Nah, pada saat usia anak 7 bulan, Bunda tidak perlu khawatir, karena Bunda bisa lihat milestone yang saya berikan barusan mulai dari 0 sampai dengan 60 bulan itu. Nah, jadi Bunda tenang dulu, istilahnya kita merefresh dulu, kalau bahasa mama sekarang mah waraskan dulu gitu ya. Waraskan dulu, oh Masya Allah anak kami sehat, anak kami sudah 7 bulan. Ayo kita lihat sebenarnya harus apa saja yang sudah terlewatin gitu. Nah Bunda bisa lihat di milestone barusan. Terus yang poin pertamanya lagi, Bunda bisa stimulasi pendengarannya. Mungkin bisa pakai kerincing-kerincing dari belakang dia menoleh atau tidak, seperti itu untuk mengetahui kemampuan pendengarannya. Nah, selanjutnya ini ada poin penting juga dengan stimulasi natural oromotor. Nah, stimulasi natural oromotor itu berhubungan dengan MPASI. Nah, biasanya di usia 6 bulan itu sudah mulai MPASI. Nah,
Kebetulan anak saya mengikuti baby led weaning, cuman ada beberapa dokter yang tidak menyarankan, ada juga yang menyarankan. Tapi kita kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa berpacuan sama yang WHO punya. Jadi saat usia 7 bulan itu sudah mulai diberikan makanan MPASI. Nah, mungkin bisa coba naikin teksturnya gitu. Jadi jangan yang di blender-blender halus banget sampai dengan tidak ada grindel-grindel gitu. Nah, jadi nanti coba Bunda pelajari kembali untuk naik tekstur saat makannya gitu. Nah, satu tips poin lagi, biasanya yang akan jadi krusial pada usia 12 bulan sampai dengan 15 bulan itu fase warning. Artinya apa? Saat usia 12 bulan anak harus sudah mulai diberikan makanan yang sesuai atau makanan yang sama dengan anggota keluarganya. Nah, biasanya nih mama-mama karena memang tumbuh kembangnya terutama berat badannya di bawah, dia tuh biasanya segala dilelepin. Pokoknya ada kejunya, ada ayamnya, ada apalagi apa sayur-sayurannya semua dimasukin, di blender lah semuanya. Udah. Oh gitu? Ya. Ada siapa? Sebentar ya, punten, saya masih di daycare. Ada aja lagi tidur nggak? Oh, lagi tidur? Ya. Teh Wiwi udah mau pulang juga semuanya? Oh gitu? Ya. Suaranya. Nah, ya. Oke. Ya, jadi saat pada usia 12 bulan sampai dengan 15 bulan ini, kalau bisa sudah mulai dengan makanan atau menu makanan yang ada di keluarga. Karena itu adalah stimulasi oromotor yang sangat natural untuk anak kita, distimulasi gitu. Jadi kalau misalnya melewati fase ini, biasanya ada masalah nanti di rahang, ada kekakuan di area rahangnya, gitu. Gitu kira-kira untuk Bunda, siapa ini yang anaknya 7,3 bulan? Iya. Ya. Ya Bun, udah pertanyaannya sudah dijawab ya sama Ibu Miria. Dan itu jadi pertanyaan terakhir ya Bu Ria. Mangga, kalau misalnya ayah bunda masih penasaran, bisa cek IG kami. Tapi kalau IG saya itu, IG kami itu lebih cenderung berkisar di daycare. Boleh saya kasih nomor saya kalau memang urgent untuk kita berkonsultasi, mangga silahkan. Gitu. Ya, atau ke yang IG yang tadi ya Bu ya, yang Miria Daycare and Disco. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Banyak banget nih ilmu yang kita dapat sore kali ini. Ayah bunda semoga bisa mengaplikasikannya gitu ya untuk anak-anak di rumah. Untuk Mbak Baby, untuk Teh Tita juga terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di sharing session kita hari ini. Insya Allah ilmu yang kita dapat semua bisa bermanfaat. Amin. Dalam kondisi seperti ini, saya doakan semoga ayah bunda tetap sehat ya, jaga protokol kesehatan, dan salam sehat. Akhir kata, saya Sri Wahyuni Hoidunisa dari Upload DIY Bandung mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk perhatiannya juga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, terima kasih.